أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama mengkaji salah satu kitab yang termasuk kitab yang penting untuk kita pelajari berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa poin yang ada pada judul tanda-tanda hati yang sehat. Di situ kita sebutkan ya beberapa hal yang disebutkan oleh al-muallif tentang ciri-ciri hati yang sehat. Dan kita tutup dengan pembahasan atau poin yang ke-11 bahwasanya hati yang sehat adalah hati yang mencintai kalamullah, yang mencintai Al-Qur'anul Karim. Baik, sesuai apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang akhir kemarin, di pembahasan kali ini kita akan masuk ke judul berikutnya, yaitu faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita kali ini, dan dari sini akan masuk ke beberapa pembahasan lainnya yang bercabang, yang pusatnya adalah apa yang menjadi judul kita pada saat ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk pembaca materi kita pada hari ini, kita minta kesediaan pada Ibu kita mungkin ya. Ibu kita, apakah bisa membacakan materi kita? Insya Allah, Ustadz. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Ibu. Silakan dibaca faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Semua dosa ibarat racun bagi hati, serta faktor yang menyebabkan sakit dan rusak. Dialah yang membuat hati sakit dan keinginannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya dosa bagi hati bagaikan bahaya racun bagi tubuh. Ibnu Mubarak menuturkan, aku melihat dosa-dosa bisa mematikan hati, kecanduan dosa menyebabkan hina. Sementara meninggalkan dosa menyebabkan hati hidup, sebaik-baik perkara bagimu ialah meninggalkannya. Perbuatan dosa memiliki pengaruh bahaya pada hati dan tubuh, baik di dunia maupun di akhirat, yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kejelekan dan penyakit di dunia dan akhirat kecuali disebabkan dosa dan maksiat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah radhiyallahu anhu secara ringkas menguraikan apa yang menyebabkan
bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa, diusir dari surga, tempat segala kenikmatan, keindahan, dan kesenangan menuju negeri tempat berbagai penyakit, kesedihan, dan musibah dunia. Apa yang menyebabkan iblis diusir dari kerajaan langit, dilaknat, dan diubah lahir dan batinnya, lalu perawakannya diubah menjadi yang paling buruk dan keji. Batinnya lebih jelek daripada perawakannya. Yang dekat diubah menjadi jauh, rahmat diubah menjadi laknat, indah diubah menjadi buruk, dan surga diubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Jadilah iblis hina sehina-hinanya dan jatuh sejatuh-jatuhnya di hadapan Allah. Ia mendapatkan Rob Azawazala yang paling besar, lalu dia membinasakannya. Lantas iblis menjadi pemimpin bagi setiap yang fasik dan berdosa yang rela dipimpin olehnya. Kami senantiasa memohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari menentang perintahmu dan menerjang laranganmu. Baik, Apa yang barakallahu fiki, wajazakillah khair. Di sini al-muallif mengangkat sebuah tema tentang faktor penyakit hati dan racunnya yang berbahaya. Lalu beliau membahas bahwasanya semua dosa itu ibarat racun bagi hati. Jadi ketika dibahasakan racun, itu maknanya adalah kemaksiatan, maknanya adalah dosa, ya. Jadi ibarat racun bagi tubuh, ya, maka dosa itu adalah racun bagi hati. Serta faktor yang menyebabkannya sakit dan rusak. Yang menyebabkan hati seseorang itu sakit, yang menyebabkan hati seseorang itu rusak, itu adalah dosa yang dia lakukan. Jadi pembahasan kita di sini akan mengerucut tentang bagaimana dosa itu akan berdampak pada lahir dan batin seorang hamba. Baik, kemudian beliau katakan, Allah lah, ya, afwan. Di sini beliau katakan, dialah yang membuat hati sakit dan keinginannya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan hati itu sakit adalah dosa, ya. Dosa yang membuat hati itu sakit sehingga orang ini, ya, si pemilik hati ini, keinginannya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya baik, itu adalah yang keinginannya selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Bahaya dosa bagi hati itu bagaikan bahaya racun bagi tubuh. Sehingga apapun yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, apa yang Allah larang, ya, maka itu adalah semua hal yang menjadi penyebab hancurnya hati seorang hamba. Karena siapa yang berani untuk melakukan apa yang Allah larang, ya, atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan, maka itu adalah faktor yang dapat menyebabkan hatinya sakit, ya. Dan kalau itu terus bertumpuk, itu akan menjadi faktor akan matinya hati dia. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku melihat dosa-dosa ini bisa mematikan hati. Ini penguat, ya, dari apa yang dikatakan oleh kaum salaf, diantaranya adalah Abdullah bin Mubarak, seorang ulama di zaman salaf, bahwasanya beliau berpendapat dosa-dosa itu dapat mematikan hati. Dan beliau katakan kecanduan dosa menyebabkan hina. Ya, dosa itu berakhir dengan penghinaan. Sementara meninggalkan dosa menyebabkan hati hidup. Ketika seseorang meninggalkan perbuatan maksiat, menuju kepada apa yang Allah ridhoi, maka itu akan menyebabkan hatinya hidup. Sebaik-baik perkara bagimu ialah meninggalkannya. Maknanya adalah meninggalkan dosa. Lalu kemudian beliau berkata, perbuatan dosa memiliki pengaruh bahaya pada hati dan tubuh. Nah, yang kita sampaikan di awal, bahwasanya racun yang berbahaya bagi tubuh, yaitu disamakan di sini dalam pembahasan ini, yang bagaikan dosa bagi hati seorang manusia. Ya. Dosa itu bisa membuat hati seseorang mati, ya, yang sebelumnya menjadikan dia sakit, ya. Berarti dosa itu memiliki pengaruh yang berbahaya
bagi tubuh manusia, ya, dan juga memiliki pengaruh yang berbahaya bagi hati seorang manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang hanya diketahui Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kejelekan dan penyakit di dunia dan di akhirat kecuali disebabkan dosa dan maksiat. Apapun yang dilakukan oleh seorang manusia dari kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mendapatkan pengaruhnya pada hati dan tubuhnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah secara ringkas menguraikan, ya, beliau membahas secara ringkas dengan mengatakan apa yang menyebabkan bapak dan ibu kita yaitu Adam dan Hawa diusir dari surga, tempat segala kenikmatan, keindahan, kesenangan, ya, menuju negeri tempat berbagai penyakit, kesedihan dan musibah yaitu dunia. Apa yang menyebabkan, ya, Adam dan Hawa diusir dari surga, di mana di situ adalah tempat seluruh kenikmatan, lalu kemudian diusir ke dunia, di mana notabene di dunia adalah tempat berbagai kesedihan, penyakit dan berbagai musibah. Ya, jawabannya tentu adalah dosa, karena maksiat. Karena di situ Adam alaihissalam melanggar aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dari penyebab diusirnya bapak dan ibu kita Adam dan Hawa itu karena dosa. Gitu ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya. Apa yang menyebabkan iblis diusir dari kerajaan langit? Ya. Apa yang menyebabkan kemudian iblis dilaknat? Diubah lahir dan batinnya. Lalu perawakannya diubah menjadi yang paling buruk dan keji. Batinnya lebih jelek daripada perawakannya. Yang dekat diubah menjadi jauh. Rahmat dirubah menjadi laknat. Indah diubah menjadi buruk. Dan surga diubah menjadi neraka yang menyala-nyala. Apa yang menyebabkan iblis kemudian diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kemaksiatan, karena dosa. Jadilah iblis hina sehina-hinanya dan jatuh sejatuh-jatuhnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kemaksiatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan. Ya. Ini di sini bagaimana Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya dosa akan memberikan pengaruh kepada pelakunya. Jadi Adam, ya, dari apa yang telah dilanggar oleh Nabi Adam, beliau mendapatkan pengaruh dari, ya, dosa tersebut, bahkan sampai kepada kita anak keturunannya, gitu ya. Kita tinggal di dunia, padahal Allah SWT menempatkan Nabi Adam ketika itu di surga. Lalu kemudian Allah mengusir dan menurunkan Nabi Adam, dan kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian contoh yang kedua adalah iblis. Iblis yang kemudian bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah Tabaraka wa taala. Ya. Itulah yang kemudian menjadi sebab kenapa dia dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan dari surga. Sehingga dikatakan, ya, ia mendapat murka Allah Azza wa Jalla yang paling besar kalau Allah membinasakannya. Lantas iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan berdosa yang rela dipimpin olehnya. Kami senantiasa memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari menentang perintahmu dan menerjang larangan. Jadi di awal sebagai mukaddimah diberilah permisalan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah, ya, memerintahkan suatu hal kepada iblis dan iblis tidak menjalankan perintah itu, berarti ini kemaksiatan. Ya, ini perintah. Sedangkan Nabi Adam itu adalah larangan. Jangan engkau mendekat ke pohon ini, jangan engkau makan buahnya. Itu larangan. Lalu kemudian dilanggar oleh Nabi Adam. Baik. Lalu berikutnya, contoh setelahnya tentang bagaimana maksiat atau dosa itu dapat berpengaruh pada hati, tubuh seorang manusia di dunia maupun di akhirat. Silahkan dilanjut, Ibu.
Apa yang menyebabkan seluruh penduduk bumi tenggelam? Bahkan air sampai naik menenggelamkan puncak gunung. Apa yang menyebabkan kaum Ad diterpa angin topan hingga mencampakkan mereka? Mereka mati di muka bumi ini seolah-olah mereka batang kurma yang telah kering. Apa yang menyebabkan teriakan kepada kaum Samud hingga hati mereka terlepas dari lambung-lambung mereka dan mereka mati? Apa yang menyebabkan desa-desa Al-Lutiyah kaum Nabi Lut musnah sehingga para malaikat mendengar lolongan anjing mereka? Lalu dia membalikkan mereka yang atas menjadi bawah dan menghancurkan mereka semua. Setelah itu mereka dilempari batu-batu dari tanah liat yang kering. Maka lengkaplah siksaan yang ditimpakan kepada mereka yang belum pernah ditimpakan kepada kaum selain mereka. Hal itu sebagai contoh bagi orang-orang zalim lainnya. Jelas siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim. Apa yang menyebabkan kaum Su'aib diterpa awan azab seperti naungan? Ketika awan tersebut sampai di atas kepala, mereka dihujani api yang menyala-nyala. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam di laut? Lantas arwah-arwah mereka pindah ke neraka jahanam. Jasad-jasad mereka tenggelam dan arwah mereka terbakar. Apa yang menyebabkan Korun, rumahnya, harta berikut keluarganya dibenamkan? Apa yang menyebabkan hancurnya beberapa kaum sesudah Nabi Nuh alaihissalam dengan ragam siksaan dan melumatkannya dengan sehancur-hancurnya? Apa yang menyebabkan Bani Israel didatangi kaum yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, membunuh kaum lelaki dan menawan kaum perempuan? Lalu untuk kedua kalinya kaum tersebut kembali kepada mereka. Mereka pun menghancurkan apa yang mampu mereka hancurkan dan membinasakan dengan sehancur-hancurnya. Apa pula yang menyebabkan mereka mengalami ragam siksaan dan hukuman? Ada kalanya dengan pembunuhan, penawanan, keruntuhan negara, dan kesewenang-wenangan para penguasa. Ada kalanya pula dengan mengubah mereka menjadi kera dan babi. Selain itu, Rob juga bersumpah, dan ingatlah ketika Robmu memberitahukan bahwa sesungguhnya dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Robmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-A'raf 167. Nah, jadi di sini sudah mulai dibahas tentang beberapa contoh yang oleh muallif tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum-kaum sebelum kita itu dikarenakan dosa, dikarenakan maksiatan, dikarenakan pelanggaran syariat, pelanggaran aturan yang telah Allah tetapkan oleh mereka. Ya, mereka melanggar apa yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka siksaan dan bencana. Kalau tadi sebelumnya dikisahkan bagaimana Nabi Adam, lalu kemudian iblis. Sekarang dikatakan apa yang menyebabkan seluruh penduduk bumi tenggelam. Untuk ini ketika di masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, seluruhnya ditenggelamkan. Bahkan air sampai naik menenggelamkan puncak gunung. Ini juga sebabnya karena maksiatan, dosa. Apa yang menyebabkan kaum Ad diterpa angin topan hingga mencampakkan mereka? Ini adab yang Allah turunkan kepada kaum Ad, ya, angin topan. Mereka mati di muka bumi ini seolah-olah mereka batang kurma yang telah kering. Ini permisalan yang Allah permisalkan atas mayat dan jasad mereka.
Apa yang menyebabkan? Ya, teriakan. Teriakan ini adalah adab bagi kaum Tsamud. Ya, teriakan yang sangat keras hingga hati mereka terlepas dari lambung-lambung mereka dan mereka mati. Adabnya berupa teriakan, suara yang keras, Tsamud. Ya, kalau Ad itu dengan angin topan. Apa yang menyebabkan desa-desa Al-Lutiyah, yaitu desanya kaum Nabi Lut itu musnah? Ini juga jawabannya karena dosa, karena kemaksiatan yang mereka lakukan, pelanggaran syariat. Sehingga dia tidak boleh untuk kita kecilkan. Ya, dosa itu jangan sampai kita remehkan. Inilah yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dan menghancurkan mereka semua. Sehingga para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Lalu Allah membalikkan mereka yang atas menjadi bawah dan menghancurkan mereka semua. Setelah itu mereka dilempari batu-batu dari tanah liat yang kering. Maka lengkaplah siksaan yang ditimpakan kepada mereka yang belum pernah ditimpakan kepada umat selain mereka. Hal itu sebagai contoh bagi orang-orang zalim lainnya. Allah jadikan siksaan yang pedih atas kaum sebelum kita. Lalu kemudian Allah angkat dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran sebagai ayat yang terus kita baca, terus kita renungi. Agar menjadi pelajaran bagi kita. Seandainya kita melakukan hal yang sama, maka ancaman itu juga berlaku bagi kita. Kalau kita melanggar aturan syariat, melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, melakukan apa yang Allah larang, atau meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan, maka siap-siaplah apa yang telah terjadi di kaum sebelum kita, itu akan juga terjadi pada diri kita. Apa yang menyebabkan kaum Syuaib diterpa awan azab? Seperti naungan. Ketika awan tersebut sampai di atas kepala mereka, mereka dihujani api yang menyala-nyala. Ya, ini kepada kaum Syuaib. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam di laut? Kalau tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di laut, lantas arwah-arwah mereka pindah ke neraka jahanam. Jasad-jasad mereka tenggelam dan arwah-arwah mereka terbakar. Ini azab kenapa? Karena namanya dosa, penentangan, maksiat, pelanggaran syariat. Apa yang menyebabkan Korun, rumahnya, harta, berikut keluarganya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan hancurnya beberapa kaum setelah Nabi Nuh alaihissalam dengan beragam siksaan dan melumatkannya dengan sehancur-hancurnya? Lagi-lagi jawabannya karena dosa. Apa yang menyebabkan Bani Israel didatangi kaum yang memiliki kekuatan yang besar? Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, membunuh kaum lelaki dan menawan kaum perempuan. Lalu untuk kedua kalinya kaum tersebut kembali datang kepada mereka. Mereka pun menghancurkan apa saja yang mampu mereka hancurkan dan membinasakan dengan sehancur-hancur. Musibah itu datang karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh Bani Israel. Apa pula yang menyebabkan mereka mengalami ragam siksaan dan hukuman? Ada kalanya dengan pembunuhan, dengan penawanan, keruntuhan negara, atau kesewenang-wenangan para penguasa. Ada kalanya pula dengan mengubah mereka menjadi kera dan babi. Ini siksaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu semua? Jawabannya satu, karena dosa yang mereka lakukan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah, wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah akan mengirim kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat nanti, orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabb kalian amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan di sini ya disebutkan ya, tentang beberapa contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran
Allah abadikan, dan itu menjadi pelajaran bagi kita, kita tidak mendapatkan hal yang mereka dapatkan. Agar kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan dari berbagai pelanggaran syariat. Dan ini dalil, bukti yang sangat nyata dan sangat jelas bahwasanya kemaksiatan, dosa itu akan memberikan dampak yang buruk bagi hati dan tubuh manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Akan diperjelas lagi di pembahasan selanjutnya dengan judul di antara dampak perbuatan dosa dan maksiat. Silakan dilanjut, Ibu. Di antara dampak perbuatan dosa dan maksiat ialah 1. Bantuan kepada musuh yang membuat mereka kuat melawan pelaku dosa dan maksiat. 2. Menyebabkan seorang hamba berani atau melawan, padahal sebelumnya ia tidak berani. 3. Jika dilakukan terus-menerus, perbuatan tersebut bisa menutup hati, hingga akhirnya pelaku dosa termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama salaf mengenai firman Allah Azza wa Jalla, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Surat Al-A'raf ayat 14. Hal ini disebabkan oleh dosa yang terakumulasi hingga membutakan hati. Dasar semua ini ialah hati bisa berkarat karena maksiat. Jika dosa kian bertambah, karat ini kian tebal hingga menjadi tutup dan gemboknya. Hati pun tertutup. 4. Sering berbuat dosa bisa menghilangkan asumsi buruk terhadap dosa dan maksiat. Lalu, perbuatan dosa berubah menjadi hobi dan tradisinya. Perbuatan maksiat dan dosa akan mengundang perbuatan dosa yang lain. Perbuatan dosa dan maksiat laksana kegelapan dalam hati yang ia pakai untuk merasa seperti halnya ia merasakan gelapnya malam. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya kebaikan menyebabkan sinar di wajah, cahaya di hati, kelapangan dalam rezeki, dan cinta dalam hati makhluk. Sementara maksiat menyebabkan noda hitam di wajah, kegelapan dalam hati, kesempitan dalam rezeki, dan amarah dalam hati makhluk. Perbuatan maksiat juga bisa melemahkan hati dan tubuh. Keberadaannya yang melemahkan hati itu sudah jelas. Bahkan ia akan terus melemahkannya sampai hati mati secara total. Adapun kelemahan tubuh ialah karena kekuatan orang mukmin terletak dalam hatinya. Jika hatinya kuat, kuat pula tubuhnya. Begitu pula sebaliknya. Perbuatan maksiat bisa menyulitkan persoalan-persoalannya. Akibatnya, ia harus menyelesaikan masalahnya dengan susah payah dan sulit. Misalnya, perkataan ulama salaf, setelah aku berbuat maksiat kepada Allah, aku mendapati dampaknya pada perilaku kendaraan dan istriku. Manusia, terutama orang-orang yang baik, akan meninggalkannya. Abu Darda berkata, hendaklah kalian takut jika dilaknat oleh hati orang-orang beriman. Ia menyendiri sembari bermaksiat kepada Allah, lalu Allah menimpakan amarah kepadanya dalam hati orang-orang mukmin. Jatuhnya kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah dan makhluknya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat baik apa yang Dia kehendaki. Surat Al-Hajj ayat 18. Memadamkan api cemburu yang baik di dalam hati, menghilangkan rasa malu yang merupakan substansi kehidupan hati, melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan akhirat, menyebabkan hamba terus-menerus melakukan maksiat sampai ia menganggap perbuatan itu sepele dan kecil di dalam hatinya. Ibnu Mas'ud berkata,
Seorang mukmin ketika melihat dosanya, ia seakan-akan berada di kaki gunung, takut kalau-kalau menimpanya. Sementara orang keji melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang hinggap di atas hidungnya, lalu ia berkata, "Hah, cuma segini?" Anas menuturkan, sesungguhnya kalian kelak akan melakukan amalan dalam pandangan kalian lebih kecil daripada butiran tepung. Sementara pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, kami menganggap termasuk sesuatu yang mencelakakan. Bilal bin Sa'd berkata, jangan melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah betapa agungnya zat yang kamu durhakai. Insya Allah, berikut akan kami uraikan secara khusus 5 racun hati yang paling banyak tersebar dan membahayakan kehidupan hati. Racun hati tersebut ialah bicara berlebihan, melihat, bergaul, makan, dan tidur. Baik, nah, jadi memang dimulai dari pembahasan bahwasanya dosa itu adalah racun bagi hati. Kemudian beliau mulai membawakan perkataan Ibnu Mubarak bahwasanya hati itu akan mati karena dosa, nah kemaksiatan, ya. Kemudian ketika hati mati, itu akan memberikan dampak yang buruk bagi si pemilik hati tersebut di dunia maupun di akhirat. Dan bagaimana beliau contohkan satu persatu tentang orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah dengan dosa-dosa mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala adab mereka. Sampai kemudian kepada pembahasan di antara dampak perbuatan dosa dan maksiat adalah yang pertama, bantuan kepada musuh yang membuat mereka kuat melawan pelaku dosa dan maksiat. Tentu ini adalah apa yang menjadi dampak yang buruk yang akan didapati oleh kaum muslimin ketika mereka membiasakan untuk melanggar aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka itu akan menjadikan musuh mereka menjadi lebih kuat, ya. Mereka akan terkalahkan oleh musuh-musuh mereka. Itu di sini adalah orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dengan mudah mengalahkan kaum muslimin jika tersebar di antara kaum muslimin dosa-dosa dan kemaksiatan. Makanya pentingnya di sini seorang untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena sesungguhnya dampak keburukan yang dirasakan oleh suatu kaum atau suatu golongan manusia itu tidak akan dirasakan oleh sebagiannya saja. Ya. Dampak keburukan maksiat yang mereka lakukan itu akan dirasakan oleh seluruh orang yang ada di situ, gitu ya. Jadi akan batil perkataan orang yang mengatakan, ya, tidak usah ikut campur urusan saya, biarlah itu saya melakukan yang dosa-dosa saya, ya. Tapi kita katakan bahwasanya kamu yang berbuat dosa dan kamu akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kita semua. Oleh karena itu kita melarang kamu berbuat demikian. Dan ini adalah syariat kita untuk bernahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Kenapa? Karena kalau seandainya dari suatu kaum tidak ada yang bernahi mungkar, maka seluruhnya akan mendapatkan dampak dari kemaksiatan sebagian orang yang ada di kaum tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan seorang hamba berani melawan. Padahal sebelumnya ia tidak berani. Jadi keberanian dalam melanggar syariat itu akan semakin bertambah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran syariat sebelumnya. Jadi misalnya kalau ada seorang hamba, dia pada awalnya tidak berani untuk melakukan dosa. Tetapi ketika dia tercebur dalam suatu dosa, dia akan mendapatkan kemudahan untuk berbuat dosa di dosa-dosa berikutnya. Ya, dia akan lebih berani untuk melakukan suatu dosa. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan dosa yang dia lakukan. Makanya di sini tidak boleh untuk meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau ada dosa yang kecil lalu kita remehkan, maka dosa berikutnya yang lebih besar itu akan lebih berani kita untuk melakukannya. Ya, jadi ini diantara siasat iblis, siasat setan menyesatkan kita. Dia akan menyuruh kita untuk melakukan dosa-dosa kecil terlebih dahulu.
Kemudian setelah kita terbiasa dan sudah menjadi rutinitas kita, dengan mudahnya dia akan menyuruh kita melakukan dosa besar, dan dengan mudahnya juga kita akan melakukan hal tersebut. Ya, jadi menyebabkan seorang itu berani melakukan perbuatan dosa, kezaliman yang amat besar, gitu ya. Itu karena sebelumnya dia sudah terbiasa melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi kemaksiatan di antara dampak buruknya adalah menjadikan seorang manusia itu lebih berani, ya, untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan terus-menerus kemaksiatan dan dosa itu, ya, maka bisa menutup hati. Yang kita katakan tadi ya, hati itu ketika dia berbuat dosa, dia akan jadi sakit hati. Sakit ya. Kemudian ditumpuk terus perbuatan dosa dan maksiat. Itu akan berujung kepada kematian hati. Maka tidak boleh seorang muslim itu untuk meremehkan maksiat apapun. Sekecil apapun pelanggaran syariat itu tidak boleh dia remehkan. Dan kemudian hingga akhirnya pelaku dosa termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama salaf mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-14, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Dalil bahwasanya dosa dan maksiat itu dapat menutup hati seorang hamba. Hal itu disebabkan oleh dosa yang terakumulasi hingga membutakan hati. Dasar semua ini ialah hati bisa berkarat karena maksiat. Jika dosa kian bertambah, karat ini pun kian menjadi lebih tebal, sehingga menjadi tutup dan gemboknya. Hati pun tertutup. Semakin banyak tumpukan dosa, semakin banyak tumpukan kezaliman, semakin banyak tumpukan kemaksiatan, maka akan semakin berat ya untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya sudah tertutup dengan kotoran dosa. Gitu ya. Baik, kemudian dikatakan di antara dampak perbuatan dosa dan maksiat adalah sering berbuat dosa bisa menghilangkan asumsi buruk terhadap dosa dan maksiat, lalu perbuatan dosa berubah menjadi hobi dan tradisinya. Ya, kalau sudah menjadi rutinitas, itu sudah menjadi aktivitas keseharian, sehingga yang tadinya dia ketakutan melakukan, sekarang sudah menjadi hobi dan rutinitas. Dengan mudahnya dia langgar aturan Allah. Dengan mudahnya dia tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudahnya dia jalani sesuatu yang Allah jelas-jelas larang. Itu kenapa? Karena perbuatan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah perbuatan maksiat dan dosa akan mengundang perbuatan dosa yang lainnya. Yang juga tadi sudah kita bahasakan tentang bagaimana seseorang akan lebih mudah melangkahkan kakinya ke pintu dosa berikutnya kalau dia sudah biasa melakukan dosa-dosa sebelumnya. Perbuatan dosa dan maksiat itu laksana kegelapan dalam hati yang ia pakai untuk merasa. Seperti halnya ia merasakan gelapnya malam. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya kebaikan menyebabkan sinar di wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, dan cinta dalam hati makhluk. Sementara maksiat menyebabkan noda hitam di wajah, kegelapan dalam hati, kesempitan dalam rezeki, dan amarah dalam hati makhluk. Nah, ini diantara dampaknya ya. Jadi kalau orang seandainya dia banyak dan sering melakukan kemaksiatan, walaupun kulitnya putih, ya, walaupun kulitnya putih, maka tetap ya orang akan melihat hatinya itu, begitu juga fisiknya, jasadnya, wajahnya itu hitam, ya, sempit rezekinya, amarah terus yang ada dalam hatinya. Kenapa? Karena itu adalah dampak dari kemaksiatan, ya. Tapi kalau sesungguhnya dia seandainya dia melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan saleh yang dia lakukan, maka itu akan menyebabkan wajahnya itu bersinar, walaupun kulitnya tidak putih, gitu ya. Wajahnya akan bersinar, gitu ya. Kemudian akan ada cahaya dalam hati, ini orang baik, gitu ya. Kemudian perbuatan maksiat juga bisa melemahkan hati dan tubuh. Keberadaannya yang melemahkan hati itu sudah jelas. Maka dia akan terus melemahkan hati sampai hati mati secara total. Adapun melemahkan tubuh,
ialah karena kekuatan orang mukmin terdapat dalam hatinya. Jika hatinya kuat, kuat pula tubuhnya. Begitu pula sebaliknya, kalau hatinya lemah, maka tubuhnya pun menjadi lemah. Ini di antara dampak orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, selain hatinya menjadi lemah, tubuhnya pun akan menjadi lemah. Kemudian berikutnya, dampak perbuatan maksiat itu bisa menyulitkan persoalan-persoalan kehidupannya. Ya, akibatnya, ia harus menyelesaikan masalahnya dengan susah, payah, dan sulit. Misalnya perkataan ulama salaf, setelah aku bermaksiat kepada Allah, aku mendapati dampaknya pada perilaku kendaraan dan istri. Apa maknanya di sini? Ketika ya salah seorang dari ulama salaf ini melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kendaraannya kemudian menjadi tunggangan yang tidak bisa diatur. Ya. Kendaraan ini kan di waktu itu berupa kuda gitu ya, berupa onta gitu ya, menjadi sulit untuk diatur. Ya, tidak bisa untuk ditaklukkan. Ya. Begitu juga dia akan mendapati keburukan dari perilaku dan sikap istrinya kepada dirinya, pasangannya. Nah, dia katakan bahwasanya buruknya sikap pasanganku kepada diriku dan ketidakmampuan aku untuk mengatur ya hewan-hewan tungganganku itu adalah bentuk dampak dari kemaksiatan yang dulu pernah aku lakukan. Jadi di sini beliau memberikan isyarat bahwasanya berbagai kesulitan yang dihadapi seorang manusia dalam kehidupannya, ya, itu adalah dampak kemaksiatan yang dulu dia lakukan. Ya, ini bukti yang nyata bahwasanya kemaksiatan itu memiliki dampak ya pada kehidupan seorang hamba. Manusia, ya terutama orang-orang yang baik akan meninggalkannya. Ini dampak keburukan, dampak maksiat, dampak dosa. Jadi secara fitrah, namanya dosa dan kemaksiatan itu akan dibenci ya, oleh orang lain. Itu secara fitrah. Ya. Maka kalau dia melakukan kemaksiatan, dia akan dijauhkan. Abu Darda berkata, hendaklah kalian takut jika dilaknat oleh hati orang-orang beriman. Ia menyendiri sembari bermaksiat kepada Allah, lalu Allah menimpakan amarah kepadanya ke dalam hati orang-orang mukmin. Jatuhnya kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah dan makhluk. Tidak ada harga diri, hina. Orang yang bermaksiat itu hina, ya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluk-makhluknya Allah. Hina. Sedangkan amal soleh, kebaikan, amal ibadah itu meningkatkan derajat, itu akan memuliakan pelakunya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Jadi kalau Allah sudah menghinakan seseorang, seluruh manusia di bumi berkumpul untuk memuliakan dirinya tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan seseorang, maka seluruh makhluk di bumi ini berkumpul untuk menghinakannya juga tidak akan pernah bisa. Ya, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian di antara dampak perbuatan dosa dan maksiat adalah memadamkan api cemburu yang baik di dalam hati. Jadi tidak ada lagi kecemburuan pada sifat-sifat baik atau perbuatan-perbuatan baik. Hilang sudah ya kecemburuan tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang yang melakukan kebaikan, dia tidak termotivasi. Ya, kalau ada orang yang salah, dia tidak termotivasi, dia tidak terpukul gitu untuk melakukan hal yang sama. Ya, biasa saja. Nah, ada kecemburuan dalam hal itu. Di antara dampaknya adalah menghilangkan rasa malu yang merupakan substansi kehidupan hati. Jadi kalau sudah dia terlalu sering melakukan kemaksiatan, dia tidak akan pernah lagi malu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Mati hatinya ya. Melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan akhirat. Sehingga malas untuk beribadah kepada Allah. Malas untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa hatinya lemah? Kenapa lemah? Karena itu adalah bentuk dampak dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ya.
Jadi seseorang itu ketika mendapat hatinya kotor, ketika hatinya malas, ketika dia dapat hatinya itu kotor, maka semua itu penyebabnya adalah karena pelanggaran syariat yang dia lakukan, karena dosa yang telah dia lakukan. Kemudian berikutnya adalah menyebabkan hamba terus-menerus melakukan maksiat sampai ia menganggap perbuatan itu sepele dan kecil di dalam hatinya. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, seorang mukmin ketika melihat dosanya, ia seakan-akan berada di kaki gunung, di bawah gunung. Ya, gunung itu di atas kepalanya. Dia takut kalau gunung itu akan menimpanya. Seorang mukmin itu gitu, ketika melihat dosa pada dirinya, dia ketika melihat dan kemudian dia merenungi, mengingat kembali dosanya, dia takut dosa itu akan menimpa dirinya. Tapi kalau orang yang keji, ahli maksiat, ketika melihat dosa-dosanya, dia akan melihat bagaikan lalat yang hinggap di atas hidungnya. Ada lalat yang menempel, kemudian dia ginikan saja, cuma segini, kecil. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mujrim, orang-orang yang ahli maksiat. Sahabat Nabi SAW yaitu Anas bin Malik menuturkan, sesungguhnya kalian kelak akan melakukan amalan yang dalam pandangan kalian itu lebih kecil daripada butiran tepung. Ini Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, ya, yang melihat bahwasanya semakin kesini kaum muslimin itu akan semakin meremehkan dosa. Padahal pada zaman Rasulullah dahulu kami menganggap dosa yang kalian anggap remeh itu termasuk sesuatu yang menghancurkan, yang mencelakakan. Ya, sehingga nggak ada itu pembahasan dosa menurut para sahabat itu adalah dosa yang remeh, dosa kecil nggak ada, semua dianggap adalah dosa yang menghancurkan. Sekarang semakin ke sini kaum muslimin ini banyak sekali yang meremehkan perbuatan dosa. Bilal bin Sa'ad berkata, jangan melihat pada kecilnya dosa, tapi lihatlah betapa agungnya zat yang kamu durhakai. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, jangan kita timbang, oh ini dosa kecil, lakukan. Jangan. Tapi lihatlah keagungan, kebesaran, ketinggian zat yang telah engkau durhakai dengan perbuatan dosa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keagungannya Allah. Ya, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah keagungan Rabb yang engkau maksiati. Kemudian beliau katakan, insya Allah berikut akan kami uraikan secara khusus 5 racun hati yang paling banyak tersebar dan membahayakan kehidupan hati. Racun hati tersebut adalah bicara berlebihan, melihat, bergaul, makan, dan tidur. Nah, silakan dilanjut Ibu. Bicara berlebihan. Segala puji hanya bagi Allah yang memperbaiki penciptaan manusia, meluruskannya, mengilhamkan kepadanya cahaya iman, memperindahnya dan mengajarinya pandai berbicara. Lalu dia mengutamakannya. Dia menganugerahkan lisan kepadanya untuk menerjemahkan apa yang terbetik dalam hati dan pikirannya. Lisan termasuk nikmat Allah yang paling agung dan ciptaannya yang paling aneh, lembut dan ajaib. Kecil bentuknya tapi besar ketaatan dan dosanya. Pasalnya tidak jelas mana yang kufur dan mana iman, kecuali dengan kesaksian lisan. Keduanya merupakan titik maksimum ketaatan dan kemaksiatan. Barang siapa melepaskan manisnya lisan dan membiarkan tali kendalinya, setan akan menjerumuskan dalam berbagai arena hingga ke tepi jurang yang mengantarkannya pada kehancuran. Manusia tidak akan dijebloskan ke dalam neraka hingga ujung telinga mereka, kecuali karena buah dari lisan-lisannya. Tidak ada yang selamat dari keburukan lisan, kecuali orang yang mengikatnya dengan sabuk syariat. Sehingga ia tidak akan melepaskannya kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Ia juga mencegahnya dari setiap perkara yang cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakannya. Di dalam hadis Mu'az disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Bukankah manusia ditelungkupkan di atas wajah atau beliau bersabda di atas hidungnya hanya karena buah lisannya? Maksudnya, buah lisan ialah balasan dan hukuman dari perkataan yang dosa, karena manusia menanam kebaikan dan keburukan dengan perkataan dan perbuatan, lalu ia akan menuai apa yang ia tanam pada hari kiamat. Barang siapa menanam kebaikan yang berupa ucapan atau perbuatan, ia akan menuai kemuliaan. Barang siapa menyemai kejelekan dari ucapan atau perbuatan, ia akan menuai penyesalan. Secara lahir, hadis Mu'adz di atas menunjukkan hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka ialah perkataan dengan lisan. Sebab dalam maksiat perkataan terkadang kesyirikan masuk di dalamnya, padahal syirik ialah dosa yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini masuk pula perkataan tentang Allah tanpa disertai ilmu yang merupakan teman kesyirikan. Selain itu masuk pula kesaksian palsu, sihir, menuduh berbuat zina kepada muslimah, dan sebagainya yang termasuk dosa-dosa besar dan kecil. Misalnya dusta, ghibah, mengadu domba, dan semua maksiat yang bersifat perbuatan yang pada umumnya disertai perkataan untuk mendukungnya. Banyak hadis yang mensinyalir keutamaan diam. Di antara hadis Sufyan bin Abdullah As-Sahafi, ia berkata, "Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan padaku?" Beliau menjawab, "Ini." Beliau sambil memegang lisannya. Di dalam Sahihul Bukhari, Kitabul Iman, terdapat sabda beliau, "Orang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." Uqbah bin Amir berkata, "Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apa keselamatan itu?" Beliau menjawab, "Jagalah lisanmu." Beliau juga bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis ini merupakan salah satu Jawami al-Kalim, perkataan yang singkat tapi syarat makna yang dimiliki beliau. Di dalamnya mengandung perintah untuk berkata baik atau diam dari perkataan buruk. Ada kalanya berbicara itu baik, sehingga hal itu diperintahkan. Namun ada kalanya juga tidak baik, sehingga diperintahkan untuk diam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Surat Surat Qaf ayat 18. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjamin apa yang ada di antara dua janggutnya dan kedua kakinya, lisan dan kemaluannya, untukku niscaya aku menjamin surga untuknya." Maksudnya, barang siapa melaksanakan kebenaran yang ada pada lisannya, berupa mengucapkan yang memang diwajibkan dan diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Demikian pula menjalankan kebenaran yang ada pada kemaluannya, yaitu mempergunakan dalam hal-hal yang halal dan mencegahnya dari hal yang haram. Niscaya Rasulullah menjamin surga untuknya. Ibnul Battatal menjelaskan, hadis ini mengisyaratkan cobaan paling berat bagi seseorang di dunia ialah lisan dan kemaluannya. Siapa saja yang memelihara keduanya dari kejelekan, ia akan dijaga dari kejelekan yang paling besar. Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bisa jadi seorang hamba mengucapkan perkataan yang tidak ia renungkan sebelumnya, maka
akan menjerumuskannya ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Muslim mengeluarkan hadis ini dengan teks selama perjalanan antara timur dan barat. Ibnu Abdil Bar menuturkan, kalimat yang menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam neraka ialah kalimat yang diucapkan di hadapan penguasa yang zolim. Mengenai sabda beliau yang tidak ia renungkan sebelumnya, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam menjelaskan, hal itu ialah perkataan yang pelakunya tidak mengetahui baik dan buruknya. Lebih baik ia menambahkan, maka diharamkan bagi seseorang mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui dengan baik dan buruknya. An-Nawawi berkata, di dalam hadis ini terdapat anjuran menjaga lisan. Karena itu, bagi orang yang ingin berkata, hendaknya merenungi terlebih dahulu apa yang akan ia ucapkan. Jika ada kebaikan dalam ucapannya, hendaknya ia mengucapkannya. Namun jika tidak, hendaknya ia diam. Baik. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Di antara hal yang dapat menjadi racun bagi hati, di sini konteksnya, dia bisa menyebabkan hati itu sakit, bahkan menjadi mati. Yang pertama adalah bicara berlebihan. Beliau katakan segala puji hanya bagi Allah yang memperbaiki penciptaan manusia, meluruskannya, menyehamkan kepadanya cahaya iman, memperindahnya dan mengajarinya pandai berbicara, lalu dia mengutamakannya. Dia menganugerahkan lisan kepadanya untuk menerjemahkan apa yang terbetik dalam hati dan pikiran. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya berbicara itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Lalu kemudian beliau sebutkan lisan termasuk nikmat Allah yang paling agung dan ciptaannya yang paling aneh, lembut dan ajaib. Kecil bentuknya, tapi besar ketaatan dan dosa. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya besar. Kalau lisan itu digunakan untuk pelanggaran-pelanggaran syariat, maka dosanya juga menjadi besar. Pasalnya tidak jelas mana yang kufur dan mana iman, kecuali dengan kesaksian lisan. Keduanya merupakan titik maksimum ketaatan dan kemaksiatan. Barang siapa melepaskan manisnya lisan dan membiarkan tali kendalinya, setan akan menjerumuskannya dalam berbagai arena. Jadi dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia lepaskan kendali lisannya. Ya, maka yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan adalah syaitan. Hingga ke tepi jurang yang mengantarkannya pada kehancuran. Manusia tidak akan dijebloskan ke dalam neraka hingga ujung telinga mereka kecuali karena buah dari lisan-lisan. Maksudnya yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam neraka itu mayoritasnya ada pada lisan. Ya, tidak ada yang selamat dari keburukan lisan kecuali orang yang mengikatnya dengan sabuk syariat. Jadi tidak setiap hal yang ada dan terlintas dalam hati dan benak kita boleh ucapkan, gitu ya. Tidak semua yang kita pikirkan lalu kita tumpahkan dengan lisan kita, enggak, ya. Ada yang kemudian harus kita ikat, ada yang harus kemudian kita tahan, ada yang terus tidak boleh untuk kita ucapkan. Dan itu sabuknya adalah sabuk syariat. Sehingga ia tidak akan melepaskannya kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Artinya dia tidak akan menggunakan lisannya kecuali dia tahu di situ ada pahala. Ada pahala di situ dia berucap. Ada pahala di situ dia akan sampaikan. Kalau ada dosa dia akan diam. Ia juga mencegah lisannya dari setiap perkara yang cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakan.
Di dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakirihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah manusia ditelungkupkan di atas wajah atau di atas hidung mereka nanti di neraka kecuali hanya karena buah lisannya? Di sini ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas penghuni neraka yang ditelungkupkan di atas muka mereka dan mereka disiksa itu disebabkan lisan yang tidak mereka jaga ketika mereka hidup di dunia. Maksudnya, semua azab dan siksa di neraka itu adalah buah dari lisan mereka. Ya. Itu adalah balasan dan hukuman dari perkataan mereka yang mengandung dosa. Karena manusia menanamkan kebaikan dan keburukan dengan perkataan dan perbuatan. Lalu ia akan menuai apa yang ia tanam pada hari kiamat. Jadi apa yang tanam di dunia akan dia tunai nanti di akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan, yang berupa ucapan yang baik, perbuatan yang baik, ia akan menuai kemuliaan nanti di akhirat. Tapi barang siapa yang menyemai keburukan, kejelekan dari ucapan dan perbuatannya, maka ia akan menuai penyesalan. Secara lahir, hadis Mu'adz di atas menunjukkan hal yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah perkataan lisannya. Sebab dalam maksiat perkataan, terkadang kesyirikan itu bisa masuk ke dalam. Padahal syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini masuk pula perkataan tentang Allah tanpa didasari ilmu yang merupakan teman dekat kesyirikan. Jadi kalau diurutkan dosa yang terbesar itu adalah kesyirikan. Dan semua yang ya berkaitan dengan kesyirikan tidak lepas mayoritasnya dari ucapan lisan. Maka hati-hati dalam berucap. Jangan sampai mengucapkan kesyirikan, ya. Ini maknanya. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Membahas tentang agama, membahas tentang syariat, ilmu, nggak tahu apa-apa. Tapi kemudian dia ceplos-ceplos saja berbicara. Apa yang ada dalam pikirannya itu yang diucapkan, itu yang menjadi pendapatnya. Nah ini juga dikatakan teman dekatnya kesyirikan dalam kehancuran gitu ya. Jadi setelah kesyirikan yang hancur berikutnya adalah ini, berbicara tanpa ilmu. Nah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Selain itu masuk pula kesaksian palsu. Ini juga berkaitan dengan lisan, dosa lisan. Kemaksiatan lisan adalah berbicara, ya, memberikan kesaksian palsu. Begitu juga sihir, terlepas dari lisan. Menuduh berbuat zina kepada muslimah, ini juga tidak terlepas dari lisan. Yang menuduh serampangan. Dan sebagainya termasuk dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Misalnya dusta, berbohong, terlepas dari lisan. Ghibah, mengadu domba, dan semua maksiat yang bersifat perbuatan yang pada umumnya disertai perkataan untuk mendukungnya. Nah, inilah kemudian ya banyak berbicara, banyak terjatuh dalam kemaksiatan, itulah yang menyebabkan hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, maka dosa itu akan menjadi rutinitasnya. Keberanian dia untuk melanggar syariat itu akan menjadi berkali lipat. Baik. Ini semua berawal dari tidak dapat menjaga lisan. Banyak hadis yang mensinyalir keutamaan diam. Jadi diam itu lebih baik, ya. Di antaranya adalah hadis Sufyan bin Abdullah At-Taqafi. Ia berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan pada diriku? Lalu kemudian Nabi menjawab, ini, sambil beliau memegang lisannya, lidahnya. Ini menunjukkan akan bahayanya lisan, bahayanya lidah. Ya, karena berbagai macam kemaksiatan dosa itu berkumpul di situ. Kesyirikan di situ, kekufuran di situ, kezaliman di situ, dosa di situ, di lisan semuanya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Kitabul Iman, terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Orang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Ya, maksudnya apa? Berarti lisannya itu menjaga kaum muslimin yang lain, gitu ya. Itu baru disebut seorang muslim. Tapi kalau ada orang yang kemudian dia menyakiti kaum muslimin dengan lisannya, dia menyakiti kaum muslimin dengan perbuatannya, dia menyakiti kaum muslimin dengan ucapannya, maka itu tidak disebut sebagai muslim. Karena seorang muslim, kata Nabi, adalah yang kaum muslimin lain itu selamat dari lisan dan tangan. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan?" Beliau jagalah lisan. Jadi keselamatan itu adalah menjaga lisan. Kalau orang tidak menjaga lisan, maka dia tidak akan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini merupakan salah satu jawami al-kalim, perkataan yang singkat tapi syarat makna yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini mengandung perintah untuk berkata yang baik. Ya, kalau tidak bisa maka diam. Diam dari perkataan buruk, gitu ya. Kalau misalnya dalam benak kita ada hal-hal yang baik, maka ucapkan. Tapi kalau dalam benak kita ada hal-hal yang buruk, maka tahan dia. Lebih baik diam, jangan dikeluarkan. Ada kalanya berbicara itu baik, sehingga hal itu diperintahkan. Namun ada kalanya juga tidak baik, ya, sehingga diperintahkan untuk diam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang menjamin kepadaku apa yang ada di antara dua janggutnya, maknanya adalah lisannya. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku lisannya, dan dia bisa menjamin apa yang ada di antara kedua kakinya, itu kemaluannya. Dua hal ini, lisan dan kemaluan, dia jamin, ya, maka aku akan menjamin surga untuknya. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah yang banyak menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka, mendapatkan siksa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa lisan dan dosa kemaluan. Baik. Ibnu Battal menjelaskan, hadis ini mengisyaratkan cobaan paling berat bagi seseorang di dunia adalah lisan dan kemaluannya. Siapa saja yang memelihara keduanya dari kejelekan, dari kemaksiatan, dari dosa, dia akan dijaga dari kejelekan yang paling besar. Ya, dia akan dijaga dari keburukan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal abada, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah." Ya, ketika dia mengucapkan perkataan, ma yatabayyanu fiha, yang tidak ia renungkan sebelumnya. Jadi nggak mikir-mikir dulu tuh ngomong, ya, ceplas gitu ya. Yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Dia tidak merenungkan dulu apa yang akan dia ucapkan. Kalau dia keluarkan ucapan itu, maka bisa jadi ucapan itu akan menjerumuskan dia ke dalam neraka lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Jadi antara timur dan barat, ya, itu jaraknya, ya, itu akan lebih jauh dia masuk ke dalam neraka dibandingkan jaraknya antara timur dengan barat. Sangat dalam sekali. Karena apa? Karena sebuah perkataan yang tidak ia pikirkan terlebih dahulu.
Baik, kemudian Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dengan teks selama perjalanan antara timur dan barat. Ibnu Abdul Bar menuturkan kalimat yang menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam neraka adalah kalimat yang diucapkan di hadapan penguasa yang zalim. Dan dengan ucapan itu akan menguatkan kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa. Hanya di antara ya ucapan lisan yang dapat menyebabkan seseorang itu mendapatkan dampak yang buruk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mengenai sabda beliau yang tidak ia renungkan sebelumnya, tidak ia pikirkan sebelumnya ucapan itu ya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan hal itu ialah perkataan yang pelakunya tidak mengetahui baik dan buruknya. Udah diucapkan aja, nggak tahu ini baik buruk diucapkan. Ya, sembarangan dia keluarkan perkataan itu. Lebih jauh ia menambahkan, maka diharamkan bagi seseorang mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui baik dan buruknya. Nggak tahu baik, nggak tahu buruk, diam. Ya, kalau seandainya ya tahu baik ucapkan, tahu buruk diam, gitu ya. Nggak tahu baik dan buruk juga diam, sehingga yang tidak keluar dari lisan seorang muslim, ya tidaklah keluar dari lisan seorang muslim kecuali hanya kebaikan. An-Nawawi berkata, di dalam hadis ini terdapat anjuran menjaga lisan. Karena itu bagi orang yang ingin berkata, ingin berbicara, hendaknya merenungi terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan. Jika ada kebaikan dalam ucapannya, hendaknya ia mengucapkannya. Namun jika tidak ada, hendaknya ia diam. Ya, ini apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, ya, di mana di antara hal yang dapat menyebabkan hati itu sakit, yang bisa berujung kepada kematian adalah banyak berbicara, tidak bisa menjaga lisannya. Ya, ini di antara hal yang pertama, dan insya Allah akan kita sempurnakan di pelajaran pertemuan yang akan datang tentang beberapa asar yang disebutkan di dalam pembahasan berikutnya. Begitu ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membacakan materi kita pada kesempatan hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan segera untuk disampaikan. Insyaallah kita jawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, boleh nggak minta dijelaskan contoh seperti apa yang yang kalimat yang diucapkan di hadapan penguasa yang zalim itu seperti apa, Ustaz? Yang misalnya suatu kezaliman yang kemudian dilakukan oleh seorang penguasa, di mana kezaliman ini dikuatkan oleh segelintir orang dengan ucapan mereka di hadapan penguasa itu, di mana ucapan mereka menguatkan apa yang dilakukan oleh penguasa. Misal orang penguasa ya membolehkan suatu hal yang Allah haramkan, misalnya khamar. Lalu kemudian orang-orang ini mengatakan hal-hal yang dapat menyebabkan orang melihat bahwasanya itu memang dibenarkan dalam syariat, gitu ya. Jadi itulah yang kemudian menguatkan kezaliman yang ada pada penguasa dari perkataan-perkataan. Misalkan ya, pengharaman khamar, mereka katakan, oh itu baik ya. Khamar itu adalah hal yang banyak manfaatnya. Kemudian khamar itu juga ternyata dibolehkan, gitu misalnya. Nah, itulah. Nah, di antaranya dalam pembahasan ini tentunya lebih terkhusus kepada ulama itu ulama satin, ulama penguasa. Mereka ya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan demi ya penguasa yang dekat dengan mereka. Allah Ta'ala. Jazakallahu khair, Ustaz, penjelasannya. Amin wa iyyakum barakallahu fikum. Ya, silakan. Ya. Berkaitan dengan yang racun tadi, Ustaz, racun itu atas perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Apakah
kalau perbuatan maksiat itu sudah ditobati, itu masih akan menjadi racun gitu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Apakah ketika dia sudah ditobati dia akan tetap menjadi racun? Tentu ketika seseorang itu bertobat, ini adalah proses di mana dia mengobati hatinya. Seberapa lama hatinya itu akan terobati, ya seberapa serius dia dalam mengobati, itu yang pertama. Kemudian seberapa besar racun yang dulu dia lakukan, gitu kan? Ya, kalau racunnya racun biasa-biasa saja, ya mungkin dengan dalam beberapa ibadah mungkin akan hilang racunnya. Tapi kalau memang racunnya itu sudah nakal, racunnya itu sudah kemudian masuk bertahun-tahun lama gitu ya, itu bisa jadi dampaknya itu akan jadi lebih panjang juga, menjadikan hatinya itu menjadi hati yang sehat itu butuh waktu yang panjang, kan? Proses yang panjang. Tapi tentunya di sini ketika seseorang itu bertaubat, kita harus pisahkan. Apakah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan beda ya, itu masyiatullah. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hasil itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia endingnya diampuni atau tidak, itu hanya kepada Allah. Tapi kita di sini berbicara tentang dampaknya, dampak dari kemaksiatan itu, ya. Seperti misalnya apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dari kesalahan dan pelanggaran syariat, itu kan dampaknya sampai sekarang kita bisa rasakan, ya. Kita akhirnya turun ke bumi, akhirnya kita mendapatkan musibah, akhirnya kita mendapatkan ujian yang begitu panjang, gitu kan. Ini kan dampak dari sebuah maksiat. Nah, dampak sebuah maksiat itu, ya itu tergantung dengan seberapa besar proses kemaksiatan itu yang dia lakukan, gitu ya. Adapun kalau misalnya apakah dia diampuni, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa untuk memastikan. Allahu a'lam. Tentunya, tapi kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, kita harap ya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya, begitu ya. Adapun dampaknya Allah taala alam. Jazakallah, Ustaz. Amin wa iyyakum, barakallahu fiik. Ini Ustaz mengingatkan, ini mengingatkan Nah, kembali Masya Allah. kepada Ustadz sama jamaah, insya Allah Sabtu depan ya Ustadz, undangan yang seperti pekan lalu mengingatkan untuk bisa hadir di saat akad nikah itu, jadi biar bisa berkumpul. Adapun alamat lokasi acaranya tadi saya sudah share ke Bu Meti, nanti Bu Meti bisa share langsung ke Ustadz dan juga jamaah yang lain. Demikian Ustaz. Alhamdulillah sudah di-share sama Bu Meti, Bu. Alhamdulillah. Di daerah Cilengsi, Bu ya? Nah, Ustaz, Cilengsi, di dekat Masjid Cilengsi. Masya Allah. Kemudian itu acaranya akadnya jam 8 begitu ya? Jam 8, jadi acaranya akad nikahnya jam 8 pagi sampai jam 9 atau setengah 10 gitu Ustaz. Nah, setelah itu kan undangan untuk umum, datang pergi gitu. Masya Allah. Siap, insya Allah saya akan hadir. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya ibu-ibu yang lain supaya kita bisa ketemu. Kalau bisa Bu Endang berharap kita ketemunya di akad gitu, akad nikah. Tapi kalau jika akad nikah pagi jam 8 itu keberatan, artinya maksudnya terlalu pagi, kita insya Allah karena sampai setengah 10 ya Bu Endang ya cara akad ya. Setelah itu langsung dilanjut ya Bu Endang, di tempat yang sama ya Bu Endang. Ustadz nanti saya ulang Sherlocknya tadi, yang ini ada yang baru, nanti saya kasih Ustadz, yang lainnya semua saya nanti forward di samanya Bu Endang tadi, saya minta Sherlocknya. Mudah-mudahan kita bisa di akadnya ketemu, jadi yang belum tahu sama Ustadz Abu Ayub bisa ketemu Ustadz Abu Ayub nanti di sana. Nah, insya Allah. Gitu. Nah, insya Allah. Di hari Sabtu pekan depan kita sepertinya libur ya Ustadz. Nah, insya Allah kita liburkan ya, insya Allah. Liburkan ya, mudah-mudahan bisa ketemu di tempatnya Bu Endang, insya Allah begitu. Itu aja Ustadz. Amin ya Rabb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitu insya Allah kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung di berarti
Karena pekan depan kita libur, insya Allah di pekan berikutnya, insya Allah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wabarakatuh.